Pernah nggak sih kamu takut banget untuk dinilai orang lain sampai jantung deg-degan, tangan dingin, sesak nafas, dan rasanya pengen kabur setiap kali harus ngomong di depan orang? Terus orang-orang cuma bilang, ah itu mah kamu karena pemalu. Padahal gak selalu ya. Bisa jadi itu adalah social anxiety disorder atau yang kita kenal dengan gangguan kecemasan sosial. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Hania Samara Almondra. Aku merupakan mahasiswa semester 5 jurusan psikologi, kelas bilingual di UIN Suska Riau. Jadi di video kali ini aku bakal ngajak kalian untuk lebih kenal dekat tentang social anxiety disorder, biar kalian gak salah paham dan semoga pengetahuan kalian hari ini bisa bertambah ya. Nah, ada yang udah tahu belum apa itu social anxiety disorder? Jadi, social anxiety disorder adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami rasa takut yang berlebihan dan menetap saat berada di situasi sosial, terutama saat diperhatikan orang lain, dinilai, dan menjadi pusat perhatian di lingkungan sosialnya. Eits, itu bukan karena drama teman-teman, itu juga bukan karena lebay, tapi itu karena gangguan kesehatan mental yang nyata dan diakui secara medis. Nah, apa sih bedanya malu biasa dengan social anxiety disorder? Oke, malu biasa itu biasanya muncul secara sesekali, masih bisa dikontrol, dan juga nggak terlalu mengganggu kehidupan sosial. Terus, apa bedanya dengan social anxiety disorder? Nah, kalau social anxiety disorder itu biasanya muncul setiap kali ada situasi sosial, sulit dikendalikan, dan juga bisa bikin hidup terasa lebih berat dan juga melelahkan. Nah, teman-teman, kalau misalnya kamu sampai mikir berhari-hari sebelum ngomong, capek sama diri sendiri, dan ngerasa, kenapa sih aku kayak gini terus? Itu bukan cuma sekedar malu, teman-teman, tapi itu adalah gejala dari social anxiety disorder. Oke, simpelnya aku akan jelaskan tentang social anxiety disorder ini ya. Ada seorang mahasiswa, kita sebut aja namanya Eka. Nah, jadi setiap kali dosen bilang, siapa yang mau presentasi duluan? Jantungnya si Eka ini langsung berdebar kencang, teman-teman. Tangannya gemetaran, dan kepalanya juga penuh dengan pikiran-pikiran negatif. Terus, si Eka ini sering ngomong, kalau misalnya aku salah ngomong gimana ya? Kalau misalnya aku maju dan mereka ketawa gimana ya nanti? Dan juga, kalau misalnya aku maju, pasti aku kelihatan bodoh. Nah, padahal aslinya si Eka ini pintar teman-teman. Dia sudah belajar dari jauh-jauh hari untuk menyiapkan materi presentasi. Dan juga pada saat presentasi, tentu dia juga sudah punya pegangan materi dong. Tapi teman-teman, kecemasannya itu lebih berisik daripada logika yang seharusnya dia gunakan untuk berpikir. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Si Eka pada saat presentasi, dia sering izin ke toilet, bahkan sering bolos kelas di hari presentasi yang dia lakukan. Nah, contoh dari Eka tadi itu bukan karena malas teman-teman, tapi karena rasa takutnya itu cenderung lebih besar. Nah, biar penjelasannya lebih pakem, aku akan coba jelaskan secara sederhana menurut DSM. Jadi, DSM atau yang kita kenal dengan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders adalah seseorang bisa mengalami social anxiety disorder kalau misalnya dia mengalami yang pertama, seseorang mengalami ketakutan intens dan menetap di situasi sosial. Misalnya, pada saat presentasi, saat ngobrol di depan, dan juga pada saat makan di depan orang lain. Yang kedua, seseorang takut akan penilaian negatif, takut dipermalukan, takut dianggap aneh, takut dianggap bodoh, dan lainnya. Yang ketiga, pada saat dia berada di situasi sosial, seseorang tersebut selalu hampir memicu kecemasan, bahkan sampai panik, sampai mual, sampai gemetaran, dan juga keringat dingin. Dan yang keempat, seseorang sering menghindari situasi sosial atau lebih sering menjalaninya dengan penderitaan-penderitaan yang berat. Nah teman-teman, biasanya gejala dari social anxiety disorder ini berlangsung minimal sekitar 6 bulan dan bisa mengganggu kuliah, pekerjaan, pertemanan, dan juga kehidupan sehari-hari. Faktanya tentang social anxiety disorder adalah salah satu gangguan kecemasan yang paling umum dirasakan oleh orang-orang. Nah, banyak orang yang mengalaminya saat mereka remaja dan juga awal dewasa. Nah, tapi sayangnya, mereka tuh sering gak sadar nih sama hal-hal yang mereka rasain, sehingga mereka malu untuk bercerita, dan mengira kalau itu cuma karena kurang percaya diri. Dan ironisnya teman-teman, banyak di luar sana orang-orang yang diam-diam menderita hal ini, tapi berusaha untuk terlihat biasa saja. Oke, jangan ragu, jangan bimbang, karena kabar baiknya, social anxiety disorder ini masih bisa ditangani loh teman-teman. Ada beberapa pendekatan umum yang dilakukan. Yang pertama, dengan melakukan psikoterapi CBT. Psikoterapi CBT ini berfungsi untuk bisa mengubah pola perilaku negatif tentang penilaian orang lain. Jadi, CBT ini bisa mengubah pola pikir yang buruk menjadi pola pikir yang lebih baik. Yang kedua ada latihan exposure bertahap. Latihan exposure bertahap ini ditujukan untuk bisa menghadapi situasi sosial secara pelan-pelan. Bukan dipaksa ya teman-teman. Jadi sekiranya kalau misalnya kamu sudah mengalami gejala di atas yang sudah aku sebutkan tadi, segera hubungi pihak profesional ya, biar kita semua sama-sama sehat mental. Oke, see you next time. Bye-bye.